Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gita dari BVM. Nih di sini sekarang aku mau coba untuk share editing retouching untuk newborn baby. Sekarang aku di sini pakai mouse pen atau ini pen touch. Pakainya yang Intuos Wacom pen and touch yang small. Modelnya yang CTH 480. Nah ini aku pakai mouse pen supaya lebih gampang aja untuk editingnya. Nah sekarang kita coba dari awal. Untuk tahap awal aku pengen coba untuk edit bagian muka. Bagian muka ini biasanya aku coba pakai dodge and burn dulu. Untuk burnnya kita untuk memberikan kontras pada mata biasanya. Sekarang agak ditebelin supaya matanya terlihat lebih tajam. Nah, seperti ini. Untuk exposure-nya bisa kita kecilin lagi supaya tidak terlalu berlebihan tajamnya. Perlahan-lahan kita tajamkan. Terus untuk area bulu mata juga sedikit aja, jangan terlalu berlebihan karena kalau terlalu berlebihan juga kurang bagus. Nah kita untuk area mata cukup tebalnya seperti itu. Untuk alis juga bisa kita tebalkan sedikit aja untuk memberikan efek lebih tegas ya, seperti ini. Nah untuk area yang kira-kira kurang rata bisa kita pakai ini cologne atau pakai spot patch tool. Tapi yang patch tool kita pindahkan ke bagian kulit yang rata. Nah, setelah itu kita coba pakai ini bisa kita copy layer dulu. Kalau misalkan kamu nggak mau kehilangan layer yang paling bawah, kalau ada kesalahan di layer yang atas, kamu bisa delete yang layer atas dan layer yang bawah itu masih aman kalau buat di kotak-katik. Nah ini kita coba kita pindahkan ke dodge toolnya. Biasanya aku di sini pakai buat nge-highlight bagian-bagian seperti pipi, bagian hidungnya, supaya dia kelihatan lebih hidup, lebih gambarnya lebih kayak seperti ini. Jadi kayak lebih timbul gitulah. Kalau terlalu berlebihan atau terlalu putih, ini kamu bisa kurangin exposure-nya. Biasanya aku pakai di exposure 5% supaya sekali pulas itu nggak terlalu putih banget. Biasanya yang aku kasih highlight itu yang bagian-bagian yang terang, bagian-bagian yang kena cahaya, untuk lebih menimbulkan konturnya aja. Kalau orang-orang bilang sih dalam fotografi biasanya HDR, high definition rate. Nah ini bisa di bagian area mata juga bisa kita terangin. Nah ini kurang lebih seperti ini. Nanti kita lihat before dan afternya ya. Nah ini seperti ini. Kalau
ada yang bagian agak gelap bisa diterangin sedikit aja. Nah ini before dan ini after, before dan after. Tapi kalau kamu merasa kayaknya terlalu ini deh, terlalu putih deh, ini kamu bisa turunin opacity-nya, bisa sesuai dengan selera kamu. Apa kamu mau pakai yang awal, apa di pertengahan aja sekitar 50% atau 54%, atau bisa juga seperti yang sekarang ini. Kalau aku pakai yang sekarang. Nah ini kamu ratain lagi. Nah sama dengan bagian tangan juga, biasanya aku pakai cara seperti itu juga. Nah untuk kaki juga. Bisa juga untuk bagian area baju. Biasanya sih kalau misalkan pakai efek seperti ini itu bikin foto kita jadi lebih kayak lukisan ya. Jadi lebih, nggak tahu sih, selera ya. Setiap orang punya selera masing-masing. Kalau selera aku ya seperti ini. Masing-masing fotografer, masing-masing editor dia punya selera untuk editingnya masing-masing. Nah seperti ini, kita lihat before and afternya seperti ini. Kalau ada yang kurang kamu bisa kembali lagi, mulai editing lagi. Ini kita pakai Dodge ya. Nah, itu. Nah, biasanya kalau aku terkadang bayi kadang-kadang suka agak nyurang sedikit. Nah, ini aku ratain di bagian dahinya supaya dia tidak terlalu terlihat nyurang. Sebenarnya langkah baiknya sih kalau misalkan dari awal prosesnya pas pemotretannya dia rileks, tapi ada kalanya bayi itu dia kurang rileks. Kalau ternyata dia kurang rileks ya salah satu menyiasatinya ya seperti itu. Nah, ada hal lain untuk bikin tone warna supaya dia lebih bright lagi. Kalau aku suka pakai kita bikin layer baru di sini, dan kemudian di layer itu kita ubah menjadi soft light. Aku di sini pilih pick warna merah untuk bikin supaya mukanya agak merona. Bikin warna merah, cari merahnya agak lebih tua sedikit. Kemudian kita coba untuk bikin warna untuk pipinya dan juga untuk daerah area bibirnya supaya lebih cute kelihatannya. Untuk di alisnya juga, jadi yang dipakai warna merah itu area pipi, area bibir, dan area alis. Nah ini opacity-nya bisa diturunkan supaya dia enggak terlalu menor, hanya cukup terlihat ini aja
lebih berwarna, nggak pucat babynya. Nah, ini before kan, ini afternya. Oke, ini kita yang pinggir-pinggirnya bisa kita hapus supaya tidak terlalu merah pinggirnya, area luarnya. Ini bisa kita merge layer, 2 layer itu. Nah, kalau kita lihat di foto before-nya ini seperti ini, dan ini after-nya seperti ini. Nah, sekarang kita beralih ke untuk bikin supaya lampu-lampu ini nyala. Gimana caranya? Nah, kita sekarang bikin layer baru dulu. Kemudian supaya yang layer lama ini ke save nih, aku biasakan supaya bikin layer baru dulu supaya yang layer lamanya bisa ke save. Jadi kalau misalnya ada salah di layer yang atas, kita bisa kembali ke layer yang bawah. Nah, sekarang kita coba untuk bikin layer baru, layer kosong, untuk bikin lampu menyala. Biasanya itu tipsnya itu aku yang pertama kita bikin di layer yang normalnya kita rubah jadi soft light. Lampunya mau warna apa sih? Lampu warna merah, berarti warnanya merah. Kalau mau warnanya agak kuningan atau warm gitu, kita pakainya warna kuning atau orange. Nah, sekarang kita coba pakai warna kuning. Nah, biasanya aku pakai brushnya itu aku besarin sekira-kiranya sebesar, kira-kira mau besaran cahayanya tuh segimana. Nah, kalau misalnya segini nih, opacity kita naikin dulu di 100% biasanya. Aku nyalain di total sekali aja, dia udah menyala. Nah, kita lakukan untuk masing-masing lampu, semuanya kita total satu demi satu untuk warna kuningnya. Nah, kemudian setelah itu kita bikin layer baru lagi. Ini layernya di bawah ya, ini before dan ini after. Nah, untuk bikin si lampunya itu dia terlihat lebih nyata, itu kita bisa bikin layer baru tetap di normal, dan ini kita pakai brushnya itu aku pakai warna yang sama dengan kuning yang sama seperti yang tadi. Untuk cahayanya kita bikin di situ 1, 2, 3. Nah, seterusnya kita bikin satu titik ukuran kecil seperti ini, lebih kecil dari lampunya. Ini ceritanya untuk sebaran cahaya kuningnya yang di bola lampunya. Nah, untuk yang terakhir ini kita pakai warna putih. Nah, kita masih tetap di layer yang itu, kita pakai yang atas. Nah, kita ini sekarang pakai warna putih. Nah, kita totalin warna putih kan lebih terlihat menyala lampunya seperti ini. Nah, kita totalin. Oke, ini terlihat lampunya sudah menyala kan ya. Nah, udah gitu kita balik lagi ke layer yang ini. Udah gitu kita bikin layer baru di atasnya, di copy layer. Udah gitu kemudian kita rubah ke multiply. Nah, ini kelihatan lebih gelap ini. Ini kita bikin
masking. Kita pakai masking di sini. Nah, layer yang tadi yang baru kita bikin ini yang multiply ini kita coba masking. Masking itu kita pakai yang warna hitam. Kalau kita pakai warna hitam, dia akan kembali ke layer yang bawahnya. Nah, ini layer bawahnya. Nah, kita coba toto di layer bawahnya supaya dia terlihat menyala, benar-benar menyala, dan area sekelilingnya jadi gelap. Nah, kita juga selain di daerah area lampunya, kita masking di area babynya supaya babynya tidak terlalu gelap terlihatnya. Nah, setelah itu kita jadikan menyala. Ini setelah aku lakukan hal seperti ini, biasanya aku kembali, ini ada yang belum terlalu jelas. Nah, ini biasanya aku copy terus aku merge untuk 4 layer ini. Aku copy, aku merge supaya yang ini nggak hilang. Jadi aku bikin layer baru. Jadi kalau misalnya aku matiin semua, ini kelihatan ini before dan ini afternya. Nah, udah gitu kita juga bisa lebih detail lagi. Oh, ternyata ini kukunya ini panjang dan udah mau copot. Kita bisa pakai clone tools. Kita ambil area yang ini, kemudian kita rapihkan. Before and after. Ini kita rapihkan juga. Nah, kita lihat lagi. Oh, ini kakinya ada. Ini kita pakai patch tool. Biasanya suka ada yang ketinggalan nih kalau misalkan yang seperti ini. Sebenarnya kecil sih, nggak kelihatan, cuman gemes aja lihatnya. Nah, ini juga untuk bagian kuku. Nah, kita rapikan. Oke. Nah, ini kalau misalkan kamu pengen lebih terang lagi kelihatannya, kamu bisa copy layer, image adjustment di level, atau image adjustment di curve. Biasanya aku di curve, salah. Nah, ini biasanya aku naikin sedikit saja. Oke. Nah, satu lagi ini tipsnya nih. Kalau misalkan ternyata foto kamu kurang tajam, ini kamu bisa di copy layer, kamu ubah normal menjadi soft light, terus kita bisa ke filter, other, and high pass. Nah, ini tuh bisa bikin foto kamu tajam banget nih. Ini before-nya ya, sebelumnya. Kalau kamu naikin high pass-nya, ini bakal bikin foto kamu makin tajam.
Tapi kalau aku prefer nggak terlalu berlebihan. Jadi cukup di sekitar 5 saja. Nah di sini juga bisa. Oke. Nah kita lihat bedanya. Ini before-nya, ini ini before dan ini after-nya. Kelihatan kan? Before dan ini after. Kelihatan lebih tajam kan? Nah, oke. Sekian tips dari saya. Tapi kalau misalkan kamu mau bikin suasananya, nuansanya lebih hangat, lebih warm, itu kamu bisa bikin layer baru. Tadi layer kosong sini. Terus kamu bisa pick warna agak kecoklatan atau coklat tua. Sekitar di sini agak keabu-abuan ya kalau aku prefernya. Jadi ini kan di normal, ini kita rubah menjadi soft light. Nah ini sebelum dikasih layer baru, ini setelah dikasih layer baru. Kalau kamu nggak mau terlalu keras banget, ini kamu bisa kecilin opacity-nya. Ya, jadi deh selesai. Biasanya ini aku merge, jadi kelihatan. Ini untuk before, ini after ya. Ini after editing dan ini before editingnya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba ya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.